Mbak. Ya, baik. Kalau begitu saya akan memulai dengan materi baru. Untuk itu saya akan melakukan share screen. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك Sudah ya, sudah share screen ya. وعلى سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, ini untuk materi kita hari ini kita akan bicara reduksi dan oksidasi. Ya, untuk itu ini tujuan dulu ya, tujuan pembelajarannya, kompetensi yang kita harapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan hari ini. Ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu untuk menguasai kompetensi berikut ini dengan benar. Kompetensi ini yang pertama adalah menghitung bilangan oksidasi, kemudian mengidentifikasi perubahan bilangan oksidasi, dan yang terakhir adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks. Ya. Itu yang terakhir. Di ini kita mengulang untuk reaksi redoks ini. Nanti pada akhirnya kita akan dapat menyetarakan reaksi, dan tujuan akhir dari ini adalah nanti kita akan belajar reaksi redoks ini untuk identifikasi atau penentuan kuantitatif, ya, yaitu pada titrasi redoks. Karena untuk kuantitatif nanti ada titrasi asidimetri, alkalimetri terkait dengan asam basa, kemudian ada titrasi pengendapan juga yang garam-garam suka larut, kemudian ada redoks, ini yang kita bicarakan, kemudian nanti yang terakhir adalah kompleks. Jadi ada 4 yang akan Anda kuasai. Ada 3, kemudian kita akan mulai dari apa itu redoks, apa itu reduksi dan oksidasi. Ini saya materinya ada di sini. Ini mungkin ya. Satu dulu. Nah ini tadi sudah di 1 ya. Nah, kita akan bicara reaksi redoks. Kita akan bicarakan pengertiannya dulu. Kita tinjau dari ada yang pertama, reaksi yang melibatkan oksigen. Ini adalah tinjauan dari definisi yang pertama, yang mana reaksi ini pertama kali dikemukakan oleh ahli kimia untuk mempelajari beberapa reaksi yang terjadi. Nanti yang pertama melibatkan oksigen, kemudian yang kedua setelah mengalami berbagai percobaan, ternyata ada beberapa reaksi yang tidak melibatkan oksigen, sehingga dibuatlah atau dikembangkan teori baru, yang mana ini sudah mulai menghitung untuk perubahan bilangan oksidasi. Kemudian yang ketiga itu reaksi reduksi dan oksidasi itu setelah ada teori atom yang lebih modern, maka nanti ada teori tentang keterlibatan elektron dalam reaksi. Ada 3 teori nanti ya, 1, 2, dan 3 yang kita akan bahas untuk
menunjukkan apa itu reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, yang pertama akan kita tinjau dari reaksi yang melibatkan oksigen. Jadi ini yang pertama kali didefinisikan, yaitu yang pertama oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Kata-kata pengikatan oksigen ini menjadi penekanan utama karena dalam reaksi, contohnya adalah reaksi ini, di mana 4 Fe kemudian ditambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Senyawanya ini Fe, kemudian ini adalah O2 oksigen, kemudian ini menjadi Fe2 oksida ya, dari oksida. Di sini oksigen itu diikat atau ditangkap ya nanti dalam bahasanya. Kalau di sebelah kiri itu diikat atau ditangkap atau bereaksi. Ini merupakan definisi yang pertama. Kemudian reduksi, jadi reduksi ya tadi kita oksidasi, sekarang kita reduksi, adalah reaksi pelepasan oksigen ya. Kalau pelepasan maka oksigennya ada di sebelah kanan. Jadi contohnya adalah CuO menjadi Cu plus O2. Ini contoh dari reaksi reduksi ya. Reaksi oksidasi dan reduksi ini berlangsung secara bersamaan ya. Ada oksidasi, tentu ada reduksi. Ada reduksi, ada oksidasi. Maka di sini biasanya ini disingkat dengan redox gitu ya. Redox. Nah, dari dua kata reduksi dan oksidasi. Tidak mungkin ada reduksi kalau tidak ada oksidasi. Jadi begitu ada reduksi, tentu ada oksidasi karena reaksi ini merupakan reaksi yang bersamaan. Ya. Nah, kalau dari definisi yang pertama, ini seolah-olah reaksi oksidasi dan reaksi oksidasi merupakan reaksi yang terpisah ya. Ini oksidasi ya, oksidasi Fe menjadi Fe2O3. Ini pada prinsipnya nanti oksigen itu mengalami reduksi ya. Cuma di sini belum kelihatan. Karena belum kelihatan nanti ada teori yang berikutnya. Ini juga iya. Ini CuO menjadi Cu plus O2. Ini adalah reaksi reduksi. Seolah-olah ini reaksi sendiri terpisah dari cuma reduksi saja ya, reduksi dari CuO. Nah, tapi ini pada prinsipnya juga ada oksidasi. Oleh karena itu, karena reaksi reduksi dan oksidasi ini berlangsung secara simultan bersamaan, maka perlu ada pendefinisian sehingga ketika yang satu terjadi, maka yang lain pun akan terjadi. Sehingga di sini ada teori yang kedua, yaitu ditunjuk dari perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini sudah mulai ada istilah baru, yaitu bilangan oksidasi. Kemudian ada perubahan atau delta. Nah, bilangan oksidasi sendiri apa? Nah, ini istilah baru, jadi tadi ada reduksi, ada oksidasi, kemudian sekarang muncul bilangan oksidasi. Nanti akan kita lihat di bawah ya. Yang pertama oksidasi, ini didefinisikan sebagai reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Ini biasa disingkat dengan Belox atau BO ya. Kalau di buku-buku itu bisa BO atau Belox juga. Ya. Di contohnya ini adalah Fe menjadi Fe2+. Ini kalau dari definisi ini maka nanti Fe ini adalah 0, Belox-nya, bilangan oksidasinya, kemudian menjadi Fe2+, di sini adalah plus 2 atau 2. Ya. Itu perubahannya, itu oksidasi. Kemudian kalau untuk yang reduksi, itu adalah reaksi di mana
terjadi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya ini CO2+ menjadi CO saja. Nah, ini reaksi paruh ya, reaksi sebagian ya. Ini reaksi ini merupakan reaksi yang bolak-balik ya sebenarnya, karena ini Fe bisa menjadi Fe12, kemudian di lain waktu, di lain masa, Fe itu juga bisa menjadi seharusnya saja ini reduksinya, ini Fe12 itu bisa juga menjadi Fe. Kemudian kalau ini CO2+ menjadi CO, ini reaksi reduksi, maka dia bisa menjadi reaksi oksidasi. Ini satu contohnya, ini CO2+ ya, CO. Nah, ini CO saja. CO bisa menjadi CO2+. Ya. Ini adalah oksidasi. Jadi ini reaksi ini dapat balik. Di satu saat CO bisa menjadi CO2+ bisa menjadi CO, di saat lain CO itu CO0 bisa menjadi CO2+. Nah, perubahannya karena di ini terjadi kenaikan, ini dari 0, piloksnya 0 menjadi +2, ini dari 0 menjadi +2. Kemudian yang ini penurunan, terjadi penurunan bilangan oksidasi, itu dari CO2+ menjadi CO, atau kalau itu Fe menjadi Fe2+ menjadi Fe. Kalau Fe kebetulan ada lagi ini Fe2+ ya. Ini contoh lain, misalnya Fe12 teroksidasi menjadi Fe13. Itu juga merupakan reaksi oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kalau yang ini kita balik, maka nanti jadinya ada reaksi reduksi. Ini Fe13 nanti menjadi Fe2+. Kebetulan kalau Fe itu bisa menjadi 3 bentuk ya. CO juga demikian, nanti ada CO0, CO1+, dan CO2+. Jadi kalau dalam kimia organik atau tata nama nanti ada CO tembaga saja, ada CO kupro, CO1+, dan CO2+ atau kupri. Ferro juga dengan besi, jadi ferro dan ferri. Nah, itu nama-namanya. Kemudian kita akan tinjau dari keterlibatannya dengan elektron. Jadi setelah ditemukannya teori bahwa atom itu terdiri dari proton dan elektron, kemudian atom itu intinya adalah proton yang bermuatan positif, kemudian dia dikelilingi oleh kulit yang dimana kulit itu terdapat lintasan-lintasan elektron. Maka berikutnya reaksi itu merupakan penggunaan elektron, baik elektronnya berikatan atau lepas yang dari yang satu ditangkap yang lain, maupun penggunaan bersama elektron. Maka reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi di mana terjadi pelepasan elektron di sini. Contohnya, saya masih menggunakan reaksi yang tadi, yang nomor 2. Sini Fe0 ya, ini menjadi Fe2+. Nah, mengapa menjadi Fe2+? Karena dia melepaskan 2 buah elektron. Jadi ini merupakan reaksi oksidasi. Kemudian yang satu, reaksi reduksi, adalah reaksi di mana terjadi penangkapan elektron. Jadi tadi di contoh sebelumnya kita menampilkan CO2+ ya. Jadi 2 elektron.
Ya, ini contoh dari sisi penangkapan. Kalau penangkapan maka elektron ditaruh di sebelah kiri kita ya, kiri kita itu sana. Kemudian kalau pelepasan elektronnya ditulis di sebelah kanan tanda panah. Ini sebelah kiri ya tanda panah, ini sebelah kanan tanda panah. Ya. Ini nanti penulisan kanan dan kiri itu Anda bisa pelajari lagi nanti ketika Anda belajar tentang termodinamika ya, di mana reaksi yang melibatkan energi. Kalau elektron ini biasanya seperti ini, tapi kalau energi nanti bisa plus H di sini, bisa plus H di sini, atau min H di sini, atau min H di sini. Nanti cara penulisan untuk reaksi-reaksi yang melibatkan energi yang dapat Anda temukan di termodinamika atau kimia fisika. Nah, ini definisi untuk keterlibatan elektron pada reaksi oksidasi maupun reduksi. Ya. Itu. Kemudian saya akan beralih ke C, aturan ya, yang aturan bilangan reduksinya. Aturan bilangan reduksinya di mana sih? Nah, ini. Beberapa aturan bilangan oksidasi. Ada beberapa aturan yang terkait dengan bilangan oksidasi ya. Yang pertama adalah bilangan oksidasi suatu atom dalam setiap senyawa unsurnya adalah 0 ya. Ini aturan yang pertama. Seperti tadi CO, ini kita contohnya ada di sini ya. Bilangan oksidasi atom Cl pada molekul Cl2 adalah 0. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa bilangan oksidasi itu adalah miliknya atom ya. Miliknya atom. Yang atom itu bisa berdiri sendiri ataupun atom itu bisa bergabung dengan atom yang lain membentuk sebuah molekul. Tapi kalau kita bicara tentang bilangan oksidasi, maka yang kita maksud adalah bilangan oksidasi yang dimiliki oleh satu buah atom. Baik atom itu berdiri sendiri maupun atom itu dalam sebuah molekul. Ini contohnya, kita punya molekul Cl2. Ini molekulnya. Nah, dalam molekul Cl2 ini ada dua buah Cl. Ya. Maka bilangan oksidasi satu atom Cl pada molekul Cl2 itu adalah 0. Nah, ini. Kemudian juga bilangan oksidasi atom H pada molekul H2 adalah 0. Ini molekulnya H2. Ini setiap unsurnya itu nanti ada Cl2, ada juga N2, S8 dan sebagainya. Satu jenis atom yang bergabung dengan jenis atom yang sama di atom yang lain tapi jenis sama, kemudian dia membentuk satu buah molekul, maka bilangannya untuk satu atom adalah 0. Kemudian aturan yang kedua itu adalah bilangan oksidasi atom logam golongan alkali ya. Logam golongan alkali itu golongan 1A ya. Golongan alkali itu adalah golongan 1A. Jikalau ada sistem unsur-unsur, ada golongan utama, golongan A, dan golongan transisi atau golongan B. Golongan itu nanti
ada golongan 1, golongan 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 8. Nah, kalau yang alkali itu 1A. Kenapa dinamakan alkali? Karena dia kalau masuk atau direaksikan dengan air, nanti dia akan menghasilkan senyawa-senyawa basa. Basa itu kata lainnya adalah alkali. Maka golongan 1A dapat juga disebut sebagai golongan alkali. Nah, bilangan oksidasi atom logam golongan alkali dalam senyawanya adalah +1. Contohnya, nih, bilangan oksidasi atom Na dalam molekul NaCl adalah +1. Jadi Na ini dalam senyawanya ya, kalau Na sendiri, misalnya berdiri sendiri, nanti Na adalah 0. Ya, masuknya di sini, kalau Na berdiri sendiri. Tapi kalau Na dalam satu senyawanya, atau molekul ya, senyawa atau molekul, senyawa itu lawan katanya itu unsur, kemudian kalau molekul nanti satu sisi ada atom ya. Tuh. Ini jadi bilangan oksidasi atom Na dalam molekul Na adalah +1. Ini untuk yang ini ya. Kenapa? Karena ini dia adalah masuknya pasal ini, dia golongan alkali, golongan 1A ya. Contoh lain nanti ada K ya, misalnya KOH misalnya, ini contoh lain, maka di sini biloxnya K adalah +1. Mengapa? Karena dia golongan alkali. Kemudian bilangan oksidasi atom logam golongan alkali tanah dalam setiap senyawanya adalah +2. Alkali tanah itu adalah golongan 2A. 2A ya. Contohnya ini adalah MgCO3 ya. Bilangan oksidasi atom logam alkali tanah dalam setiap senyawanya adalah +2. Ini contohnya atom Mg pada molekul MgCO3 ini adalah +2. Nanti kalau Mg sendiri nanti masuknya di pasal di aturan 1 tadi ya, yang 0, tapi kalau dia dalam senyawa nanti ikutnya aturan yang ketiga ini. Jadi aturan 1, 2, 3 cukup mudah dipahami dan tidak susah karena mengikut dari aturan dasar. Contoh lain nanti banyak ya, misalnya Ca ya, misalnya Cl2, misalnya CaCl2 ini biloxnya Ca, biloxnya Ca pada molekul CaCl2 itu adalah juga +2. Mengapa +2? Itu karena dia golongan alkali tanah ya. +2 atau 2+ ya, sama. Beberapa mengatakan +2, ada beberapa mengatakan 2+. Kalau saya biasanya mengatakan +2, karena kalau saya bilang 2+ nanti rancu dengan muatannya. Muatannya biasanya 2+ gitu. Tapi ya, kalau dikatakan muatan 2 juga boleh sih. Kemudian aturan yang keempat ini bilangan oksidasi atom pada ion monoatom adalah sesuai dengan muatannya. Ion monoatom. Ini kata kuncinya. Ion monoatom itu apa? Yaitu ion yang bermuatan ya, baik itu yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif, tetapi hanya terdiri atas satu buah atom. Contohnya apa? Contohnya kita lihat di sini adalah
2- ya. Bilangan oksidasi atom S dalam ion S2- adalah -2. Jadi ini ya, untuk ion monoatom sesuai dengan muatannya. Ini muatannya 2- atau -2 gitu ya. Maka biloxnya adalah -2 atau 2- ya, sama istilahnya. Itu untuk nanti contoh lain misalnya apa? Misalnya F- ya, fluorida ya. F- atau Cl-. Ini bloknya adalah -1. Kalau misalnya kita contoh lagi adalah Al13. Nah, ini biloxnya adalah +3. Ya, dan lain-lain. Nanti mengikuti kaidah nomor 4. Kemudian yang kelima, adalah bilangan oksidasi atom oksigen adalah -2 ya, kecuali pada senyawa peroksida. Nah, apa itu senyawa peroksida? Nah, peroksida itu adalah senyawa yang kelebihan oksigen atau kebanyakan oksigen. Contoh yang paling umum adalah senyawa H2O2. Ini peroksida. Ini senyawa peroksida. Salah satu contoh dari senyawa peroksida ya. Harusnya kalau yang umum itu H2 itu O-nya 1. H2O yaitu ini air. Tapi kalau ini H2O-nya 2. Jadi kelebihan 1 buah oksigen, harusnya H2O, ini ada O lebih masuk 1. Maka ini namanya senyawa peroksida. Nah, dalam senyawa peroksida ini beda. Nah, kalau di senyawa yang tidak peroksida, ini defaultnya ya, aturan dasarnya adalah -2. -2, kemudian dikecualikan kan ini, kecuali senyawa peroksida bilangan atom oksigen yaitu -1. Nah, ini contohnya adalah bilangan oksidasi atom O. Atom O pada H2O adalah -2. Sedangkan pada H2O2 bilangan oksidasi atom O adalah -1. Mengapa? Karena dia adalah senyawa peroksida. Senyawa peroksida ini adalah senyawa untuk membunuh bakteri. Ya, kalau biasa digunakan ini di dalam kalau sekarang mungkin umum menggunakan hand sanitizer ya, pencuci tangan, pembunuh kuman itu. Sekarang musim pandemi sehingga banyak dijual hand sanitizer, dan itu biasanya digunakan senyawa H2O2 untuk membunuh kuman. Tapi tidak boleh banyak-banyak karena H2O2 nanti bisa iritasi, sehingga sedikit saja. Oh, kumannya juga sedikit ya, tapi nggak kelihatan. H2O2. Tapi kalau tidak menggunakan H2O2, cukup menggunakan sabun ya boleh saja. Kemudian aturan yang ke-6, ini bilangan oksidasi atom hidrogen adalah +1, kecuali pada senyawa hidrida, yaitu -1. Contohnya apa? Nih, contohnya. Bilangan oksidasi atom H dalam HBr adalah +1. Sedangkan dalam NaH adalah -1. Nah, ini NaH adalah senyawa hidrida.
Apa itu senyawa hidrida? Hidrida itu adalah senyawa hidrogen. Ini senyawa hidrogen, dengan logam, ya, dengan senyawa logam. Karena kalau Anda lihat di sistem periodik, ya, sistem periodik itu kan begini. Nah, ini di sini adalah senyawa logam, sini senyawa non logam. Nah, senyawa logam dan non logam dapat terjadi. Kemudian ada satu di sini senyawa yang merupakan non logam, yaitu senyawa H. Ini termasuk senyawa yang non logam. Kalau yang bawah ini adalah senyawa logam. Yang satu aja yang bukan logam. Ini gas. Logam itu biasanya padat. Tapi H itu bukan logam. Mengapa dia dituliskan di sini? Karena dia nomor elektronnya 1, ya, jumlah elektronnya 1, sehingga dia punya nomor atom 1, sehingga masuk di sini. Di kulit terluar dia juga hanya punya 1 elektron, sehingga kemiripannya ada di sini, hanya beda sifat, ya. Kalau H itu non logam, yang lain adalah senyawa-senyawa logam. Maka senyawa H umumnya memang dia bereaksi dengan senyawa-senyawa yang di sini, non logam, ya, non logam dengan non logam. Ini golongan 1 dengan golongan 7, golongan 1 dengan golongan 6 bisa. Tapi ini golongan 1 dengan golongan 1 bisa bereaksi untuk senyawa namanya senyawa hidrida logam. Hidrida logam, ya, H dengan logam. Contohnya NaH. Nanti juga ada KH juga, ya. Nah, itu untuk bilangan oksidasi atom hidrogen adalah +1 umumnya. Kalau pada senyawa hidrida nanti dia adalah -1. Ini contohnya ada golongan 1 tadi, golongan 1 di sini, reaksi dengan PR, golongan 7 di sini, golongan 7 di sini. Nah, ini senyawanya jadi HBr, biloxnya H adalah +1 di sini. Tapi kalau H dengan di sini ada RIH, ada KH juga, nanti dia adalah -1. Itu untuk aturan nomor 6. Kemudian untuk jumlah aljabar, ya, jumlah aljabar bilangan oksidasi pada molekul adalah 0. Jumlah aljabar itu penjumlahan biasa, ya. Angka tambah angka tambah angka tambah angka itu jumlah aljabar. Penjumlahan secara matematis. Kalau dulu waktu tahun 60-an, 70-an, matematika itu ada namanya aljabar, ya. Karena memang penemunya aljabar, ya, temannya Al-Khawarizmi. Tapi kemudian mungkin karena ada usaha-usaha untuk menghilangkan tokoh-tokoh penemu ilmuwan Muslim, itu kemudian sekarang istilah aljabar tidak banyak ditemukan, ya. Sekarang diganti dengan istilah matematika. Kalau buku-buku dulu, buku-buku SMP, buku-buku SMA, itu menggunakan istilah aljabar untuk matematika. Nah, sekarang kita mungkin generasi Anda sudah tidak pernah dengar aljabar lagi, ya, kecuali nama tokoh. Padahal aljabar itu nama ilmu, sesuai dengan penemunya tentu saja. Nah, penjumlahan matematika atau penjumlahan aljabar, ini kalau buku-buku yang dulu, buku kimia yang dulu, terbitan 70, 80 itu masih ada, itu menggunakannya istilah jumlah aljabar. Tapi buku-buku yang terbaru bahasa Indonesia itu nanti sini menggunakan penjumlahan matematis bilangan oksidasi. Ini sekedar Anda tahu
sejarahnya ya. Maka istilah Al-Jabar sekarang sudah jarang didengar. Saya masih menggunakan istilah Al-Jabar sekedar untuk menunjukkan bahwa ini tokoh kita, tokoh Muslim, penemu matematika ya. Angka itu juga masuk situ nanti. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam pengembangan keilmuan di masa keemasan Islam dulu. Kimia, alkemi juga Muslim dulu ya, berkembang, tapi sekarang kelihatannya tidak banyak berkembang, malah berkembang di Barat. Nah, mudah-mudahan dengan nanti Anda belajar tentang ilmu ini, Anda menjadi ilmuwan yang betul-betul sebanding dengan ilmuwan masa lampau, ilmuwan Muslim tentunya. Kita kembali ke sini, jumlah Al-Jabar dari bilangan oksidasi pada molekul adalah 0. Jadi sini kita bicara pada molekul, dan nanti ini 0 ya. Contohnya adalah pada molekul NaCl. Pada molekul NaCl, di sini yang sudah kita tahu, Na ini adalah plus 1. Ya. Ini plus 1. Dari mana Na kita tahu plus 1? Karena apa? Tadi pada pasal sebelumnya dikatakan bahwa untuk logam alkali atau logam golongan 1A, bilangan oksidasinya adalah plus 1. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa Na adalah plus 1. Nah, kemudian yang kita belum tahu, yang belum diatur adalah bilangan oksidasinya Cl. Nah, untuk mencari bilangan oksidasinya Cl, kita menggunakan kaidah yang ini. Jumlah Al-Jabar bilox pada molekul adalah 0, karena ini molekul ya. Karena ini Na-nya plus 1, maka nanti sudah belum tentu Cl-nya ini harus min 1, karena jumlahnya Na plus 1, Cl min 1, jumlahnya ini harus sigmanya harus sama dengan 0, ya, sesuai dengan kaidah ini. Ini hitungan saya, kalau dirinci ya, apa istilahnya itu dijelentehkan dalam hitungan. Ini PO-nya Na plus PO-nya Cl, ini plus 1, ini min 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian aturan atau kaidah yang ke-8. Ini jumlah Al-Jabar bilangan oksidasi pada ion poliatom. Nah, ini poliatom adalah sesuai dengan muatannya. Poliatom itu banyak atom ya. Kalau tadi di atas ada ion yang monoatom, kalau ion yang monoatom itu biloxnya sesuai dengan muatan atom tersebut. Cl-, kemudian Ca+, Ca2+, kemudian K+, dan seterusnya, itu sesuai dengan jumlah muatannya. Nah, sekarang kalau di poliatom, ini sesuai dengan muatannya. Contohnya, pada ion CO3, ini poliatom. Poli itu banyak. Ya. Banyak itu ya lebih dari 1 lah. 2 sudah dikatakan banyak. Kalau bahasa Arab, 2 belum banyak ya. 3 baru dikatakan banyak. Kalau 2 dikatakan ganda. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Inggris 2 sudah dikatakan banyak. Poli. Contohnya di sini, ini yang kita sudah tahu adalah O-nya. O-nya di sini di kaidah sebelumnya, biloxnya O adalah minus 2. Minus 2. Kemudian yang kita tidak tahu adalah C di sini. C. Nah, untuk mencarinya nanti BO-nya C ditambah BO-nya O, karena O-nya ada 3, kan nanti juga tambah BO-nya O, BO-nya O, BO-nya O ya, 3 O, nanti harus sesuai dengan muatan yang merupakan muatan poliatom tersebut. Jadi di sini BO-nya C kita belum tahu, nah, maka nanti
BO-nya C ditambah 3 kali BO-nya O. Ya, ini dengan minus 2 atau 2 min. Nah, O-nya ini min 2, maka ini C ditambah 3 kali min 2 sama dengan min 2. Ini C di 3 kali min 2, ini min 6, sama dengan min 2. C sama dengan min 2 plus 6. Berarti ini sama dengan 4 plus ya, plus atau plus 4. Maka C ini bilognya adalah plus 4 atau 4 plus. Ini contohnya di sini. Ini saya tulis di sini juga nih. Itu untuk bilangan oksidasi, aturannya ada 8. Nah, sekarang kita akan menghitung contoh dari bilangan masing-masing berikut ini ya, masing-masing unsur atau senyawa berikut ini. Tentu karena ini daring, saya tidak menghitung satu-satu, tapi saya akan ambil 2 saja, 2 dari 7 ya. Kalau pembelajarannya yang luring, pembelajaran yang di kelas, biasanya saya gunakan untuk tugas ini, tugas mahasiswa ya, tapi karena ini daring, saya lebih suka untuk dikerjakan di sini saja. Kita akan pilih yang ini saja, yang ini kita pilih. Ya, kita akan hitung bilogs. Ini hitung masing-masing. Ini kita akan kerjakan nomor 3, yaitu K2CR4. K2CR4, kalau namanya apa? Kalium kromat ya. Kalium kromat. Ini kita samakan. K ini golongan 1A ya. K ini adalah golongan 1A. Golongan 1A. Sehingga ini dari kaidah yang atas tadi, ya kalau nggak hafal nanti Anda bisa baca-baca, Anda bisa membuat ringkasan dalam benak Anda sesuai dengan bahasa Anda sendiri. Karena ada beberapa buku yang ditulis hanya 4 atau mungkin hanya 5 gitu ya, tapi saya tadi nulisnya 8 supaya memudahkan logika kita. Golongan 1A tadi sudah diketahui adalah plus 1. Maka di sini K-nya adalah plus 1, kemudian O di sini yang sudah diketahui O itu senyawa, dan ini bukan senyawa peroksida ya. Bukan peroksida, ini senyawa biasa. Ini senyawa biasa. Biasa itu artinya bukan peroksida ya. Kalau peroksida kan beda lagi. Bukan peroksida. Sehingga ini adalah minus 2. Nah, kita yang belum tahu adalah CR. CR ini golongan transisi. CR ini berapa bilognya? Nah, golongan transisi. Transisi itu nanti kita hitungnya dengan penjumlahan aljabar ya. Ditambah BO-nya CR, ditambah BO-nya O, sama dengan 0. Karena K-nya ada 2, maka di sini saya tulis ada 2 kali BO-nya K, ya. Ini nanti
BO-nya CR cuma 1. Ini saya kurang aja biar kelihatan logikanya. Kemudian ini BO-nya O ada 4. Ini 4. Nah, begini. Nah, itu nanti jadinya adalah ini 2 kali plus 1. Plus 1 ya. Plus 1 ditambah BO-nya CR kita belum tahu. Ditambah 4 kali BO-nya O, yaitu min 2. Min 2. Ini sama dengan 0. Ini plus 2 ditambah BO-nya CR. Ini min 2 kali 4, ini jadi min 8. Sama dengan 0. Nanti kita tinggal pindah ruas. Ini BO-nya CR. Min 8 pindah sini jadi plus 8. Terus ini. Ini plus 2 menjadi min 2. Jadi ini sama dengan 6 ya. Itu ya. Ini untuk contoh-contohnya. Ini contoh untuk ya. Saya baik, maaf tadi ada perlu sama kamu, jadi terpaksa terjeda sebentar. Sudah, ini masih share screen ya. Saya contoh, kemudian ini tadi ya. Tadi terakhir di mana ya? Ini ya, terakhir ya. Ini kemudian tadi sudah ada contohnya. Ini ya, sudah ini ya. Ini contoh, kemudian saya ambil satu lagi ya. Satu lagi itu yang ini aja, yang ini cuma 2. Ini ya ini aja, ini 7 ya, HClO3. HClO3. HCl itu ada macam-macam ya. Ada HCl, kemudian ada HClO, kemudian ada HClO2, ada HClO3. Nah, macam-macam ya. Ini asam klorida, asam klorid, hipoklorid, kloran. Ya. Ini Cl-nya golongan 7, ini hanya golongan 1, Cl golongan 7, O-nya ini nggak ada O, ada O1, O2, O3. Nah, kalau Cl kebetulan bisa bermacam-macam bilangan oksidasinya ya. Ini Anda bisa hitung nanti masing-masing. Kalau tadi sudah ya, ini Cl sini min 1 yang di sini. Sekarang yang di sini berapa? Nah, kita ambil contohnya ini HClO3. O3 ya. Ini nanti jumlah aljabarnya adalah 0 ya. Jadi di sini H yang sudah kita tahu, H itu tadi kaidahnya adalah
Ini semua H adalah plus 1 kecuali pada hidrida ya. Kalau hidrida nanti minus 1. Kemudian O di sini adalah minus 2. Minus 2. Minus 2. Kemudian kita yang belum tahu CL. CL-nya itu berapa. Nah, jadi nanti kalau secara matematika, ini berarti BO-nya H, nah, begini, ditambah BO-nya CL, ditambah, karena ini 3, maka 3 kali BO-nya O. BO-nya O, ini 3 kalinya begini ya. Ini sama dengan ini 0. Kemudian di sini BO-nya H adalah ini plus 1. Plus 1, kemudian BO-nya CL kita cari. Kemudian di sini 3 kali BO-nya O adalah minus 2. Min 2 sama dengan 0 ya. Ini plus 1. Ini BO-nya CL kita hitung. Ini 3 kali min 2 adalah min 6 sama dengan 0 ya. BO-nya CL sama dengan ini min 6, jadi plus 6 di sini. Nah, plus 6. Ini plus 1 jadi min 1 ya. Ini sehingga adalah plus 5. Ya, jadi nanti dengan cara yang sama Anda bisa ini CL di sini adalah min 1, kemudian CL di sini berapa, CL di sini berapa, CL di sini Anda ini adalah plus 5. Nah, ini ya. 5 ya. Ini kalau Anda hitung ini 1, ini min 2, nanti ini akan plus 1. Kemudian ini dengan cara yang sama, ini akan Anda ketemu ini plus 1, ini min 4, ini plus 3. Jadi untuk CL itu ada min 1, plus 1, plus 3, dan plus 5. Ya. Ya. Itu contoh untuk perhitungan pilihan oksidasi ya. Oke, saya kira ini dulu karena ada perlu tadi, saya masih belum selesai. Saya kira itu nanti kita lanjutkan di lain waktu ya, untuk di minggu depan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kemudian untuk yang kelas B nanti sore, kebetulan saya siang ada rapat ya, jadi nanti sore saya tidak bisa ngisi lagi. Rapatnya sih biasanya jam 1 sampai jam 3 biasanya. Tapi karena kelas B sudah gabung, saya kira sudah cukup untuk sampai dengan ini aja. Kemudian untuk minggu depan kita mulai ke pindah materi ke persamaan reaksi redoks ya. Besok minggu depan, ini minggu depan tanggal berapa toh? Tanggal 10 ya, 10 Juni, nanti kita persamaan reaksi redoks ya. Atau menyamakan reaksi redoks ya. Ini biasanya yang agak sulit karena butuh pemikiran yang besar. Karena ini waktunya nggak cukup, kita lanjutkan untuk minggu depan menyamakan sama reaksi redoks. Saya kira itu untuk saat ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensinya karena saya belum buka, nanti saya buka habis ini sampai ya mungkin 2 jam ya. Kemarin saya buka awal itu saya kesulitan untuk memasukkan materinya, karena materinya kan saya biasanya nguploadnya dengan ceritanya, sehingga materi pasti diupload di belakang. Nah, kemarin saya nyoba itu, saya punya kesulitan atau saya nggak bisanya ya, karena sudah saya buka, sudah saya buat linknya, ketika mau mengupload materi itu kok nggak bisa kalau di awal, tapi kalau di akhir saya kemarin udah bisa. Sehingga untuk presensi nanti ini saya buka nanti ya 11.04 sampai jam berapa.
2 jam ke depan lah, sehingga Anda punya waktu untuk mengirim presensi. Saya kira itu ya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berhentikan untuk share screen-nya. Ya. Baik, saya minta izin untuk keluar ya. Siap.